Nah, bagaimana dengan pola kalimat tanya atau interrogative sentence? Maka letakkanlah kata kerja bantu do atau auxiliary verb di depan subjek menjadi do subject have to. Oke, subjeknya I, karena kita beringinan untuk membuat kalimat yang bermaksud harus, maka gunakanlah have to. I have to. Oke, bentuk utuh kalimat ini mempunyai maksud kita atau kami harus mendapatkan informasi itu. Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Sobat Indonesia, bersama dengan Mr. Usul mengajak Sobat Indonesia belajar bahasa Inggris lebih cepat. Nah, Sobat Indonesia, untuk konten kali ini adalah kita belajar memahami dan menggunakan yaitu have to dan has to dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Oke, Sobat Indonesia, untuk itu agar Sobat Indonesia bisa mengikuti konten-konten dari Mr. Usul yang sudah siap disajikan bagi Sobat Indonesia, please klik like dan share serta subscribe kepada seluruh keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, dan kolega Sobat Indonesia, sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Why? Because Mr. Usul di dalam menyiapkan konten-kontennya berkisar antara 10 menit sampai 30 menit. Jadi tidak terlalu lama kan Sobat Indonesia, untuk bertujuan kita memperbaiki kualitas bahasa Inggris Sobat Indonesia. Nah, Sobat Indonesia, maka sekarang ini bersiaplah. Please attention, see and listen. Be careful. Come on, we do start together. Come on. Oke, Sobat Indonesia. Konten kali ini kita akan belajar bersama melakukan pembahasan mengenai pemahaman have to dan has to di dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, Sobat Indonesia, please attention. Pertama, mengenai have to dan has to, yaitu memiliki arti harus. Oke, jadi Sobat Indonesia, apabila di dalam aktivitas Sobat Indonesia sehari-hari ingin melakukan pembicaraan yang bermaksud Sobat Indonesia menyampaikan kondisi kalimat tersebut kepada lawan bicara kita dengan tujuan yaitu harus dalam kalimat tersebut, maka Sobat Indonesia bisa menggunakan have to dan has to. Oke, Sobat Indonesia. Berikutnya, Sobat Indonesia, have to dan has to yang memiliki arti harus tentunya kapan digunakan, yaitu have to digunakan saat kita memakai subjek I, you, we, they. Oke, I, you, we, they. Oke, di mana subjek I, you, we, they ini kita gunakan untuk memakai kalimat yang menggunakan have to dengan plus kata kerja pertama. Kata kerja pertama atau kata kerja basic. Oke, Sobat Indonesia, contohnya adalah eat, walk, talk, speak, sleep, run, read, watch, see. Oke. Nah, Sobat Indonesia, untuk Sobat Indonesia
bisa memahami dan lebih mengenal terkait kata kerja bentuk pertama atau present atau basic, kemudian kata kerja bentuk kedua atau dalam kondisi past, dan kata kerja bentuk ketiga yaitu past participle. Mr. Usul menyarankan kepada Sobat Indonesia, cobalah untuk mau Sobat Indonesia meluangkan waktu membaca regular verbs kata kerja beraturan dan irregular verbs kata kerja tidak beraturan. Oke Sobat Indonesia, di mana banyak sekali di situ akan menemukan Sobat Indonesia kata kerja dan mulai mengerti yaitu pembentukan kata kerja, lalu sesuaikan dengan aktivitas kegiatan sehari-hari saat Sobat Indonesia akan mencoba membuat kalimat di dalam bahasa Inggris. Jadi tips dari Mr. Usul, jangan pernah menghafal, tetapi cobalah pahami, membaca, lalu aplikasikan atau praktekkan. Jadikan itu kebiasaan sehari-hari. Automatically, secara otomatis, Sobat Indonesia insya Allah akan mengalami kualitas bahasa Inggris Sobat Indonesia lebih baik dan lebih baik. Oke, Sobat Indonesia, itulah sedikit tips dari Mr. Usul. Now, Sobat Indonesia, lalu bagaimana dari kalimat have to ini kita membentuk pola kalimat negatif dan pola kalimat tanya atau negative sentence dan interrogative sentence. Sobat Indonesia, coba perhatikan di sini Mr. Usul memberitahukan kepada Sobat Indonesia bahwa pola kalimat negatif untuk have to yaitu ditambahkan kata kerja bantu do not. Oke. Once again, do not. Oke. Nah, bagaimana dengan pola kalimat tanya atau interrogative sentence? Maka letakkanlah kata kerja bantu do atau auxiliary verb di depan subjek menjadi do subject have to, do subject have to. Oke. Itu adalah pola kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, Sobat Indonesia, sekarang kita melanjutkan kepada pembahasan has to yang mempunyai arti sama dengan have to, yaitu harus. Ya, itu Sobat Indonesia, kapan menggunakan has to? Yaitu saat kita memakai subjek he, dia laki-laki, atau boleh nama orang Sobat Indonesia laki-laki seperti Mr. Uzul, Mr. Ali, Mr. John, Kenzi, Hamizan, Hendra, Amin, oke, Mr. Jonathan. Oke. Selanjutnya, she adalah dia perempuan. Boleh memakai nama Sobat Indonesia. Miss Alice, Miss Ina, Miss Cindy, Miss Citra, Miss Raisa, like this. Oke, Sobat Indonesia. Kemudian it. Nah, untuk subjek it di sini adalah yaitu benda hidup atau benda mati. Boleh yang ada di sekitar kita. Oke, Sobat Indonesia. Next. Dengan subjek seperti ini, he, she, it, maka menggunakan has to. Ya. Kemudian ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Nah, Sobat Indonesia, bagaimana kita membuat pola negatif sentence dan pola interrogative sentence, kalimat negatif dan kalimat tanya, yaitu perhatikan Sobat Indonesia, karena subjeknya adalah he, she, it, maka di saat menggunakan kalimat negatif untuk has to, maka pakailah does not.
does not. Oke, karena kita memakai does, maka bentuk dari has to berubah menjadi have to. Oke, Sobat Indonesia, does not have to. Ya, artinya tidak harus. Tetapi catatan bahwa subjeknya adalah he, she, it. Next, untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, polanya menjadi letakkan does di depan subjek plus have to. Oke, sekali lagi, karena memakai kata bantu does, yaitu saat kita menggunakan subjek he, she, it, dan has to berubah menjadi have to. Oke, do you understand, Sobat Indonesia? Great. I'm sure, Mr. Usul yakin Sobat Indonesia bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, Sobat Indonesia, saatnya sekarang kita belajar contoh-contoh kalimat yang menggunakan have to dan has to. Oke, Sobat Indonesia, come on please. Example. Example, yaitu contoh. Number one, I have to drink a glass of warm water. Okay, I have to drink a glass of warm water. Okay, subjeknya I, karena kita beringinan untuk membuat kalimat yang bermaksud harus, maka gunakanlah have to. I have to. Okay, kata kerja bentuk pertamanya atau kata kerja dasar atau basic verbs yaitu drink. I have to drink a glass of water, warm water. Okay, a glass of warm water. Secara utuh kalimat ini mempunyai maksud saya harus minum segelas air hangat, warm water. Okay, saya harus minum segelas air hangat. Nah, Sobat Indonesia, Mr. Usul mencoba bertanya kepada Sobat Indonesia, bagaimana kita membuat pola kalimat negatifnya menjadi, karena I, gunakanlah do not. I do not have to drink a glass of warm water. Have to tidak berubah, karena auxiliary verb atau kata kerja bantunya adalah do. Jadi I do not have to drink a glass of warm water. Bagaimana pola kalimat tanya atau interrogative sentence? Sobat Indonesia, bisa kalimat ini menjadi letakkanlah do di depan subjek. Do I have to drink a glass of warm water? Okay. Do I have to drink a glass of warm water? Okay. Apabila yes, maka jawablah, karena pertanyaannya do I have to? Apakah saya harus? Maka menjawabnya ya, kamu harus, yaitu yes, you have to. Yes, you have to. Atau kalau jawabannya tidak, kamu tidak harus. How do you say in English? No, you do not have to. No, you do not have to. Okay. Next, number 2, Sobat Indonesia. Okay, yaitu you have to take a bath now. You have to take a bath now. Kamu harus mandi sekarang. Okay. You have to, you subject, have to, yang mempunyai maksud harus ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama, take a bath, yaitu mandi. You have to take a bath now. Bagaimana pola kalimat negatifnya? Ayo Sobat Indonesia, please, yaitu diberikan do not. Why? Karena subjeknya you. You do not have to take a bath
now. Okay, you do not have to take a bath now. Kamu tidak harus mandi sekarang. Kalimat tanya atau pola interrogative sentence menjadi letakkanlah auxiliary verb kata kerja bantu do di depan subjek, yaitu do you, okay, do you have to take a bath now? Apakah kamu harus mandi sekarang? Oke, maka jawabannya apakah kamu harus mandi sekarang? Karena pertanyaannya apakah kamu? Maka jawablah bila ya, ya saya harus, yaitu yes, I have to. Tidak, saya tidak harus. No, I do not have to. Oke, Sobat Indonesia. Berikutnya, number 3. Sobat Indonesia, we have to get the information this morning. We have to get the information this morning. Oke, bentuk utuh kalimat ini mempunyai maksud kita atau kami harus mendapatkan informasi itu pagi ini. Oke, Sobat Indonesia. Now, bagaimana Sobat Indonesia membentuk pola kalimat negatif dan pola kalimat tanya? Jangan lupa, karena subjeknya we, maka gunakanlah kata kerja bantu do ditambah dengan not menjadi we do not have to. We do not have to get the information this morning. Oke, untuk pola kalimat tanya atau interrogative sentence, Sobat Indonesia, adalah do we have to get the information this morning? Okay. Do we have to get the information this morning? Karena pertanyaannya do we have to, apakah kami harus? Maka jawabannya bila ya, ya kita harus. Yes, we have to. Tidak, kita tidak harus. No, we do not have to. Oke, ya. Wow, good, Sobat Indonesia. Now, number 4. Untuk nomor 4, Sobat Indonesia, you must be careful about this sentence. Berhati-hatilah dengan kondisi kalimatnya. Oke, Sobat Indonesia. Mr. Uzul has to do his work. Mr. Uzul has to do his work. Ya, subjeknya adalah Mr. Uzul. Karena dia laki-laki mewakili he. Harus gunakanlah has to. Has to. Do yaitu melakukan atau mengerjakan. His work, pekerjaannya. His merupakan kata ganti kepunyaan karena di sini subjeknya adalah Mr. Uzul mewakili he. Bagaimana kalau perempuan? She, maka di sini bukan his, yaitu her. Sekali lagi, jika subjeknya perempuan, kata ganti kepunyaan bukan his, tetapi her. Oke, her. Nah, Sobat Indonesia, maksud dari kalimat utuh ini adalah Mr. Uzul harus mengerjakan pekerjaannya. Pola kalimat negatifnya, ayo, bagaimana bila has to, Sobat Indonesia? Gunakanlah does not. Oke, good. Mr. Uzul does not. Oke, karena does not, maka has to harus dirubah menjadi have to, yaitu Mr. Uzul does not have to do his work. Oke, sekali lagi, karena bentuk pola kalimatnya negatif menggunakan does not. Does karena apa? Subjeknya adalah bagian dari he, she, it. Oke, does not. Has to, once again, sekali lagi berubah menjadi have to. Mr. Uzul does not have to do his work. Oke,
Untuk nomor 4, Sobat Indonesia, bagaimana pola kalimat tanyanya, yaitu menjadi does Mr. Usul, letakkanlah does di depan subjek ya. Does Mr. Usul, kemudian has to berubah menjadi have to. Does Mr. Usul have to do his work? Apabila ya, maka yes, Mr. Usul does. Oke. Next, apabila tidak, maka no, Mr. Usul does not. Oke. Next, number 5, Sobat Indonesia. They do not have to go. They do not have to go. Subjeknya they, mereka. Untuk kalimat negatif, subjek they, bagian dari IUWD, maka gunakanlah do not. Ya, do not have to go. Arti utuh dari contoh kalimat nomor 5 adalah mereka tidak harus pergi. Nah, Sobat Indonesia, bagaimana jika kita membuat pola kalimat tanya untuk contoh nomor 5, maka berubah menjadi do, letakkanlah di depan subjek they. Not hilang karena kalimat tanya menjadi do they have to go? Do they have to go? Apabila ya, maka jawablah dengan yes, they do. Apabila no, no, they do not. Oke. Next, Sobat Indonesia, untuk contoh kalimat nomor 6, oke, tolong perhatikan, she does not have to sleep. Oke, she does not have to sleep. Dia, perempuan di sini, tidak harus tidur. Dan perhatikan bentuk kalimatnya, Sobat Indonesia, does not. Karena does, maka has to berubah menjadi have to. She does not have to sleep. Oke, bagaimana kalimat tanya atau pola kalimat interrogative sentence, yaitu letakkanlah does di depan subjek. Does she have to sleep? Does she have to sleep? Apabila ya, maka jawablah dengan yes, she does. Apabila tidak, jawablah dengan no, she does not. Nah, Sobat Indonesia, untuk contoh kalimat yang terakhir, yaitu nomor 7, berbentuk pola kalimat negatif. Perhatikan, does Kenzie have to come now? Does Kenzie have to come now? Does kata kerja bantu digunakan karena bertemu dengan subjek Kenzie, yaitu mewakili dari subjek he, she, it. Kenzie laki-laki, berarti he ya, Sobat Indonesia. Karena does, maka gunakanlah have to secara automatically. Oke, kata kerja bentuk pertamanya adalah come. Keterangan di sini now. Does Kenzie have to come now? Apabila ya, maka Sobat Indonesia bisa memberikan jawaban yes, he does. Dan apabila tidak, yaitu no, he does not. Atau no, he doesn't. Nah, well, Sobat Indonesia, you are very amazing. Anda, Sobat Indonesia, sangat luar biasa karena bersama kita sudah melakukan pembahasan, yaitu mengenai penggunaan kalimat have to dan has to. Nah, sekarang Sobat Indonesia, Mr. Usul berharap Sobat Indonesia lebih gampang untuk memahaminya dan cobalah untuk membuat kalimat yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan Sobat Indonesia sehari-hari. Sehingga tidak perlu menghafal Sobat Indonesia di dalam bahasa Inggris, tetapi dicoba mempraktekkan sehari-hari, automatically Sobat Indonesia sudah pasti ada perubahan kualitas bahasa Inggris Sobat Indonesia.
menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, Sobat Indonesia, apabila ada pertanyaan, Sobat Indonesia segera kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, Sobat Indonesia, ke dalam kolom komen Mr. Usul. So, pasti segera memberikan solusi kepada Sobat Indonesia. Wow, now Sobat Indonesia, thank you for your time, thank you for your attention, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia, I love you.